Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang mahasiswa sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya udah makan siang ya? Sudah, Bu. Nah ya, berarti semangat ya kuliahnya hari ini ya. Ini semangat, tapi kenapa masih banyak yang on cam? Silakan on cam yang belum on cam ya. Oke, hari ini siapa yang paparan dan presentasi? Kelompok siapa? Halo, Nak? Halo? Kelompok saya, Bu. Kelompok 9, Bu. Oke, kelompok Muhammad Satria ya. Oke, siapa moderatornya? Satu aja ya, Indralaya Palembang ya, moderatornya ya. Siapa moderatornya? Halo, Nak. Kenapa ini banyak yang off cam? Silakan on cam dulu, Nak. On cam. Silakan on cam. Siapa moderatornya? Halo? Halo, Nak. Halo. Halo, Bu. Siapa moderatornya? Moderatornya siapa, Nak? Halo. Halo, yang paparan siapa? Yang paparan siapa? Indralaya Palembang siapa? Gitu loh. Yang jadi moderatornya siapa? Kelompok saya, Bu. Yang presentasi, Bu. Ya, moderatornya siapa? Saya saja, Bu. Jadi moderatornya, Bu. Oke, silakan diambil alih ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai moderator berasal dari kelas Indralaya. Langsung saja, tolong share screen-nya. Halo, Pril. Iya, Wak. Sat. Kelompok kami lang ngirim ke ini, bahannya, ke kamu. Belum. Belum. Sebentar, Bu. Resi. Saudari Resi. Ece. Iya, bentar. Lagi dikirim. Oh, iya. Iya, baru masuk aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen, ini saya presentasikan lompat jongkok pada senam lantai.
Baiklah, di sini sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul lompat jongkok dengan anggota. Yang pertama, Ece Veronica, apakah ada di Zoom? Hadir. Yang kedua, Muhammad Aulia Fatullah, apakah ada di Zoom? Hadir. Yang ketiga, itu saya sendiri, Muhammad Satria. Dan yang keempat, Resi Sabrina, apakah ada di dalam Zoom? Hadir. Dan terakhir adalah Riko, apakah ada di dalam Zoom? Hadir, Sat. Baiklah, next. Baiklah, pemaparan pertama akan dibacakan oleh Resi. Saya persilakan. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian lompat jongkok. Lompat jongkok adalah salah satu bagian dari senam, yaitu jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan... Silakan absensi ya di e-learning ya. Ya, Bu. Baiklah, saya lanjut. Ya, Bu. Lompat jongkok adalah salah satu bagian dari senam, yaitu jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan jongkok pada saat melewati peti lompat. Atau dengan kata lain, lompat jongkok adalah gerakan melompat dilanjutkan dengan jongkok di atas peti lompat dan diakhiri dengan jongkok di lantai. Cara melakukannya, pertama, berdiri tegak menghadap peti lompat. Kedua, lakukan lompatan ke arah peti lompat dengan menggunakan kaki sebagai tolakan dan mendarat dengan kedua kaki di atas box bersamaan kedua tangan lurus. Ketiga, turun kembali ke posisi awal melompat. Keempat, lakukan berulang-ulang. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Resi. Pemapar selanjutnya adalah Riko. Saya persilakan bacakan materi. Gerakan-gerakan atau teknik dasar dalam latihan jongkok yaitu mulai awalan dengan lari cepat dan badan agak condong ke depan. Tolakan dilakukan dengan kedua kaki di atas papan tolakan. Pada saat tolakan, kedua kaki dirapatkan. Pegang peti lompat dengan kedua tangan dan posisikan sedikit bengkok. Tahan kedua tangan di atas peti lompat dengan kedua bahu agak maju ke depan. Ketika tangan melakukan tolakan, kedua lutut ditarik cepat ke arah dada sehingga posisi kaki dalam keadaan jongkok. Saat berada di ujung peti, kedua tungkai kaki diluruskan. Pendaratan dilakukan dengan urutan ujung kaki terlebih dahulu. Lalu seluruh kaki saat kaki menyentuh tanah. Lutut ditekuk sedikit dan dibuang mengeper, kedua lengan diangkat dan direntangkan ke atas. Pandangan ke arah depan untuk menjaga keseimbangan. Cara melakukan gerakan lompat jongkok dengan bantuan teman ialah yang pertama, meminta agar teman atau partner kita membungkukkan badan sehingga media tolakan untuk melompat. Yang kedua, dan upayakan tangan teman atau partner agar memegang lutut sebagai tumpuan. Yang ketiga, kepala teman atau partner diusahakan lurus atau sejajar dengan punggung. Yang keempat, dan meminta teman atau partner posisinya tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Kesalahan dalam melakukan lompat jongkok. Yang pertama, awalan lari kurang cepat. Yang kedua, tolakan kedua kaki tidak bersamaan. Yang ketiga, peti lompat tidak tercapai dengan baik. Yang keempat, tahanan tangan di peti. Yang kelima, lompat kurang kuat. Yang keenam, kedua tungkai tidak ditarik mendekati dada saat tangan menolak. Yang ketujuh, pendaratan kedua kaki kurang bersamaan dan tidak berurutan. Yang kedelapan, pandangan tidak ke arah depan.
Manfaat melakukan gerakan lompat jongkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan kelenturan tubuh. Yang kedua, dapat menguatkan tulang. Yang ketiga, dapat mengencangkan otot. Yang keempat, dapat menjaga keseimbangan tubuh. Yang kelima, menjaga kebugaran. Dan yang keenam, dapat membakar kalori. Baiklah, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 9. Izin Ibu, ini langsung sesi pertanyaan atau lanjut pada kelompok Palembang, Bu? Pertanyaan dulu, pertanyaan ditampung, lalu baru di kelas Palembang ya. Siap, Bu. Izin Baiklah. satu, Ya, silakan. tampilin videonya dulu. Oh iya, ya. Ya, silakan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Ibu. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai penamaan hal yaitu lompat jongkok. Di sini setelah menyediakan matras. Nah, sebelumnya kita melakukan teknik ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk berdoa silakan. Doa selesai. Agar tidak terjadinya cedera, marilah kita melakukan pemanasan. Baiklah Desi, bisa dimulai pemanasannya. Sampai sini pelajaran.
Baiklah teman-teman, itu pembelajaran dari kelompok kami. Selanjutnya, silakan bertanya jika ada yang kurang jelas. Saya persilakan. Izin bertanya moderator. Ya silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Putri dari kelas Indralaya. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara mengajarkan teknik senam lantai tadi kepada pemula. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Wanda. Tolong disematkan di kolom chat ya Wanda untuk pertanyaannya tadi. Terima kasih. Baiklah, silakan teman-teman jika ada yang kurang jelas lagi, silakan dipertanyakan. Halo teman-teman, silakan bertanya. Izin Bu, mungkin hanya ada pertanyaan dari Wanda Bu. Apakah lanjut ke kelas Palembang Bu? Ya, lanjut saja. Baik Bu, untuk kelompok Palembang silakan melakukan presentasi. Terima kasih. Ya. Baiklah, terima kasih Saudara Muhammad Satria. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu dosen. Kami dari kelas Palembang akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pembelajaran senam lantai lompat jongkok. Sebelum kami memulai diskusi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Edi Lutfi dan teman saya Karis Fadil Putra Armando. Apakah ada di Zoom? Hadir moderator. Oke, baiklah. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya sendiri yang akan membacakan materi. Yang pertama, pengertian lompat jongkok. Lompat jongkok adalah salah satu bagian dari senam, yaitu jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan jongkok pada saat melewati peti lompat. Teknik dasar lompat jongkok. Yang pertama ada tahap awal. Sebelum memulai, tariklah napas panjang terlebih dahulu, lalu berlari beberapa langkah dengan cepat sambil mencondongkan tubuh ke depan, serta pandangan mata lurus mengarah ke tepi papan tolakan. Berlari cepat tujuannya untuk memberikan tenaga, dorongan ke depan agar bisa lompat jongkok di atas peti lompatan. Jika masih ragu, lakukan tahapan demi tahapan seperti di bawah ini. Yang pertama, ambil beberapa langkah secara cepat atau berlari cepat. Yang kedua, condongkan tubuh ke depan. Dan yang ketiga, pandangan lurus ke arah papan tolakan. Yang keempat, perhitungkan langkah untuk menolak dengan kedua kaki pada papan tolakan. Yang kelima, lakukan latihan ini secara berulang sampai mendapat keterampilan. Slide selanjutnya. Yang kedua, tahap tolakan pada lompat jongkok. Yang pertama, berdiri dengan kaki agak rapat. Yang kedua, badan lurus dan kedua tangan memegang tepi peti. Yang kedua, lakukan tolakan dengan kedua kaki. Yang ketiga, tahan kedua tangan di atas peti dengan kecenderungan kedua bahu maju ke depan. Yang keempat, ketika kedua tangan menolak,
kedua lutut segera ditarik ke dada sehingga posisi kaki jongkok. Lakukan teknik dasar ini dengan menggunakan awalan beberapa langkah dengan cepat. Yang keenam, lakukan gerakan ini secara berulang-ulang sampai mendapatkan keterampilan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Karis Fadil. Oke, baiklah, terima kasih Edwin. Selanjutnya yaitu teknik dasar lompat jongkok. Yang ketiga, tahap melayang. Hal yang pertama adalah lakukan beberapa langkah dengan cepat untuk memulai tolakan. Kedua, ayunkan kedua lengan tangan ke atas dengan posisi lurus hingga menyentuh peti tolakan. Yang ketiga, bentuk tubuh menjadi sudut 30 derajat dengan posisi lutut ditarik ke depan ke arah dada. Yang keempat, lakukan latihan secara berulang. Itu untuk tahapan melayang. Yang tahapan selanjutnya yaitu tahap pendaratan. Yang pertama itu lakukan beberapa langkah awalan dengan cepat sehingga mencapai peti tolakan. Yang kedua, saat berada di atas ujung peti, kedua tungkai diluruskan. Yang ketiga, pendaratan dilakukan dengan urutan ujung kaki lalu seluruh kaki. Yang terakhir itu yang keempat, saat ujung kaki menyentuh tanah, lutut mengeper dan kedua lengan diangkat atau direntangkan ke atas. Yang kelima, lakukan latihan secara berulang sampai mendapatkan keterampilan. Next, April. Yang selanjutnya itu kesalahan dalam melakukan lompat jongkok. Di sini ada beberapa kesalahan yang saat melakukan lompat jongkok kurang cepat. Yang kedua, itu tolakan kedua kaki tidak bersamaan. Yang ketiga, peti lompat tidak tercapai dengan baik. Yang keempat, tahanan tangan di peti lompat kurang kuat. Yang kelima, kedua tungkai tidak ditarik mendekati dada saat tangan menolak. Yang keenam, pendaratan kedua kaki kurang bersamaan dan tidak berurutan. Yang terakhir itu pandangan tidak ke depan. Itu untuk kesalahan dalam melakukan lompat jongkok. Selanjutnya itu adalah manfaat ketika kita melakukan lompat jongkok ini. Yang pertama itu dapat meningkatkan kelenturan tubuh, yang kedua dapat menguatkan tulang, yang ketiga dapat mengencangkan otot, yang keempat dapat menjaga keseimbangan tubuh, yang kelima menjaga kebugaran, dan yang terakhir itu dapat membakar kalori. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari melakukan lompat jongkok. Oke, baiklah Edwin. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih pada Karis telah membacakan materi. Selanjutnya kami akan menampilkan video pembelajaran lompat jongkok. Ditanya makanya list nawaknya di benteng aku rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Din Godri dari kelompok lompat jongkok kelas Palembang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang lompat jongkok. Sebelum membuat video pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu lompat jongkok. Lompat jongkok adalah lompat yang menggunakan peti lompat dengan posisi badan jongkok pada saat melompat. Ada 4 teknik yang harus dipahami pada saat lompat jongkok. Yang pertama, awalan, yang kedua teknik melompat, yang ketiga teknik melayang, dan yang keempat teknik mendarat. Jadi dimulai dari kepala ke atas, hitungan 1 ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tangan atas, kaki digigit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan 1, 2,
Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Baiklah, itulah video pembelajaran dari kelompok kami tentang lompat jongkok. Kami membuka 3 pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin belum jelas tentang materi yang telah kami paparkan. Baik dari teman-teman kelas Palembang maupun dari kelas Indralaya yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Ya, Muhammad Rifki, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki dari kelas Indralaya. Saya ingin bertanya, jika seorang murid Anda mengalami cedera setelah melakukan lompat jongkok tersebut, nah bagaimana cara Anda menanganinya? Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Oke, baiklah kepada Muhammad Riki. Nanti tolong pertanyaannya disematkan di kolom chat. Selanjutnya, yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya. Ya, Cut, ya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutia Oktarina dari kelas Indralaya. Yang saya ingin tanyakan yaitu
Bagaimana cara kalian mengajar lompat jongkok kepada anak mau sebelumnya yang melebihi berat badan atau over apa? Pokoknya yang lebih berat badan. Obesitas. Ya, yang obesitas. Terima kasih. Ya, apakah ada lagi yang teman-teman ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Muhammad Taufik, silakan. Taufik Hidayat. Maaf, Taufik Hidayat, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari kelas Palembang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memberi bantuan kepada anak sekolah dasar ataupun pemula? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Taufik. Mungkin kami cukupkan pertanyaannya. Kami kembalikan kepada moderator kelas Indralaya yang masih ingin menambahkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Edwin Fodri. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Wanda Martin. Kepada Ece Veronica, saya persilakan. Halo, Ece Veronica? Izin sebentar ya, mungkin Ece Veronica lagi gangguan sinyal. Ya, baiklah. Saya Eci Veronica ingin menjawab pertanyaan dari Wanda tadi. Jawabannya yaitu 1. Sebagai pemanasan, lakukan lari dan lompat setinggi-tingginya. 2. Pemula berlatih berlari dan melompat agar tidak kaku pada saat melompat peti. 3. Berdiri di dekat peti untuk mengukur lompatan. Dan yang keempat yaitu lakukan lompatan secara bertahap dan terus meningkatkan tinggi lompatannya. Baiklah, itu adalah jawaban dari Ece Veronica. Jika ada yang ingin ditambahkan, saya persilakan. Izin moderator, izin menambahkan. Ya, silakan, Pak Tur. Jadi saya ingin menambahkan cara berlatih lompat jongkok ialah pertama, berdiri tegak menghadap peti lompat. Kedua, lakukan lompatan ke arah peti lompat dengan menggunakan kaki sebagai tolakan dan mendarat dengan kedua kaki di atas box bersamaan kedua tangan lurus. Ketiga, turunkan kembali posisi awal melompat. Keempat, lakukan berulang-ulang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Aulia. Itu adalah jawaban dari kelompok kami. Untuk Wanda Martin, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada Saudari Ece dan Saudara Aulia telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya sudah jelas. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wanda Martin. Di sini jika ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Jika ada yang belum jelas. Bertanya moderator. Bertanya moderator. Ya, silakan Ahmad Salahuddin. Kenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin Al-Ayubi dari kelas Indralaya. Sebelumnya otot kaki menjadi tumpuan dalam melakukan lompat jongkok ya. Adakah otot-otot yang lain yang mendukung ataupun membantu terjadinya lompat jongkok itu secara sempurna selain otot kaki yang sebagai tumpuannya?
Apakah mengerti, moderator? Ya, sangat dimengerti. Tolong disematkan di kolom chat ya. Ini untuk pertanyaan Saudara Al-Ayubi. Silakan Saudari Resi, siapa tadi? Desi, jika ingin bertanya. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadanti dari kelas Indralaya. Pertanyaan saya, bagaimana cara melakukan awalan lompat jongkok agar mendapatkan hasil maksimal? Nah, apakah boleh dengan awalan berjalan, lari lambat ataupun cepat, dan apakah boleh langsung berdiri di dekat peti lompat langsung melompat gitu? Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada Desi. Tolong pertanyaannya disematkan di kolom chat ya. Baiklah, mungkin itu dulu pertanyaan yang kami tambahkan. Saya kembalikan kepada kelas Palembang. Mungkin ada yang ingin dijawab dari pertanyaan teman-teman. Saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kepada moderator kelas Indralaya. Baiklah, pertanyaan dari Saudara Muhammad Rafli akan dijawab oleh teman saya, Karis Fadil. Persilakan. Oke, baiklah, terima kasih untuk moderator. Ini tadi Muhammad Riki tadi bertanya, jika seseorang murid mengalami cedera setelah melakukan lompat jongkok, bagaimana cara menanganinya? Oke, baiklah. Di sini jika ada murid yang mengalami cedera, kita akan melihat terlebih dahulu cedera pada murid tersebut, apakah cedera ringan atau cedera yang berat. Misalkan cedera murid tersebut termasuk tergolong cedera yang ringan, maka bisa kita lakukan dengan cara seperti mengompres bagian yang cedera menggunakan es, kemudian bisa kita lakukan, kita menyuruh murid tersebut untuk beristirahat terlebih dahulu, ataupun menggunakan metode pengangkatan, yaitu mengangkat bagian yang cedera agar lebih tinggi. Itu untuk cedera yang ringan. Tapi beda halnya kalau cederanya sudah berat, yang harus kita lakukan itu adalah segera menelpon ambulan dan membawanya ke rumah sakit. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apakah kembali ke moderator? Oke, apakah Saudara Muhammad Riki jelas jawaban dari teman saya Karis? Terima kasih Saudara Karis Fadil telah menjawab pertanyaan saya, sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufik. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara memberi bantuan lompat jongkok pada anak sekolah dasar atau bagi pemula? Jadi yang harus kita pahami dulu bahwa peti lompat jongkok itu sangat tinggi. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk anak sekolah dasar bisa melakukan lompat jongkok. Nah, di sini setelah kami diskusikan dengan teman saya tadi bahwa untuk mengajarkan lompat jongkok kepada anak SD, kita memberikan permainan yang mengarah kepada lompat jongkok kepada anak SD. Ketika kita mengajarkan lompat jongkok kepada anak SD, kita mengenalkan dulu apa itu lompat jongkok, bukan langsung mengajarkan teknik bagaimana cara melakukan lompat jongkok. Seperti pada awalan kita memberikan game berlari dengan jarak yang singkat kepada anak SD. Nah, untuk melakukan gerakan lompatan, dari hasil diskusi kami menyarankan ketika kita mengajarkan lompat jongkok kepada anak SD,
kita membuat seperti rintangan menggunakan batu bata, alat yang bisa kita temui dan sangat sederhana. Batu bata yang kita tumpuk 2 batu bata, yang tidak terlalu tinggi. Nah, hal itu pasti bisa dilewati oleh anak SD. Seperti 5 tumpukan batu bata dengan jarak 1 meter atau sekreatif kita untuk seperti game untuk anak peserta didik sekolah dasar bisa melakukan lompatan. Nah, jadi kita bisa tetap terlaksana untuk mengajarkan lompat jongkok dan mengenalkan materi lompat jongkok kepada anak sekolah dasar. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Ada Muhammad Taufik, kepada Taufik Hidayat, apakah jelas? Izin moderator, kan tadi Ya. saya bertanya bagi anak sekolah dasar atau bagi pemula. Tadi kan cuma disebutkan untuk anak sekolah dasar. Nah, kalau bagi pemula itu gimana ya moderator? Sebelumnya ini kategori pemula itu ada banyak ini hal. Pemula itu kepada anak usia sekolah dasar atau pada remaja atau memang sudah pada orang yang memang sudah dewasa. Jadi sedikit ambigu untuk pemula itu. Mungkin bisa dijelaskan tentang pemulanya, Taufik Hidayat. Oh baiklah. Jika menurut kelompok kalian materi lompat jongkok untuk anak sekolah dasar ini belum mampu, bagaimana untuk anak SMP atau SMA? Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih. Nah, untuk anak SMP atau SMA, nah, di sini kita melihat bahwa anak SMP dan SMA sudah cukup besar dan kekuatan kakinya sudah cukup kuat untuk melakukan tolakan. Nah, di sini yang perlu kita lakukan, kita sudah bisa mengajarkan teknik awalan, teknik melompat, teknik melayang, dan teknik mendarat pada anak-anak tersebut karena mereka sudah bisa memahami. Tidak seperti anak SD tadi. Mungkin kita bisa seperti video pembelajaran yang saya sudah buat, kita langsung menjelaskan teknik-teknik lompat jongkok kepada anak SMP dan SMA tersebut. Nah, untuk peti lompatan yang tidak terlalu tinggi, seperti menggunakan bantuan teman, sehingga kita dapat mengukur bagaimana ketinggian peti lompat tersebut, sehingga kita bisa terhindar dari cedera. Nah, mungkin itu yang dapat saya jawab. Izin moderator, saya meluruskan tadi pertanyaan saya tadi. Cara memberi bantuannya, moderator, bukan cara pengajaran teknik, moderator. Oke, baiklah. Cara memberi bantuannya sebelumnya kita kita menjelaskan materi. Nah, biasanya bantuan itu terjadi ketika saat melakukan lompatan pada peti lompatan. Nah, biasanya yang paling sulit itu ketika melakukan lompatan. Nah, bantuan yang dapat kita ajarkan, kita membantu siswa tersebut melompat dengan ketinggian peti yang agak rendah. Kodri nggak bisa on cam ya? Apa, Bu? Nggak bisa on cam ya? Bisa, Bu, tapi ini agak putus-putus, Bu, kalau dengar ini partisipan yang lain ngomong, Bu. On cam aja. Oke, Bu. Nah, untuk memberikan bantuan tadi, mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, kita mengajarkan membantu siswa dengan melakukan lompat jongkok dari peti yang rendah dulu, baru ke yang tinggi. Untuk kita melihat kemampuan siswa atau pemula tersebut untuk melakukan lompat jongkok. Karena bagian yang tersulit pada lompat jongkok biasanya pada bagian melompat. Karena pada awalan dan pendaratan itu mungkin bisa dilakukan untuk semua siswa. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, topik.
Baiklah moderator, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh Bu dosen. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih. Baiklah, tadi ada pertanyaan dari Cutia, bagaimana cara mengajarkan lompat jongkok kepada anak yang obesitas. Kami di sini kepada teman-teman ada yang mungkin ada yang bisa menjawab untuk atau membantu pertanyaan dari Cutia tadi, bagaimana cara mengajarkan lompat jongkok kepada anak yang obesitas. Izin Edwin Kodri. Ya, silakan Karis. Oke, baiklah untuk pertanyaan siapa namanya tadi? Pertanyaan Cutia Oktarina. Bagaimana mengajarkan lompat jongkok kepada anak yang tergolong obesitas? Oke, baiklah di sini saya akan menjawab. Anak obesitas ataupun tidak itu tidak menjadi halangan untuk melakukan suatu olahraga atau yang termasuk lompat jongkok ini. Mungkin hal yang harus diutamakan terlebih dahulu untuk anak obesitas ketika mau melakukan kegiatan lompat jongkok ini adalah yaitu melatih kekuatan otot kaki dan otot lengan terlebih dahulu supaya mendapatkan cara supaya melompat bisa melewati peti. Itu suatu bentuk latihan sebelum melakukan lompat jongkok. Karena banyak kasus yang kita lihat, banyak orang obesitas yang bisa salto, bisa parkur, malah kita lihat di sosial media, itu karena mereka sudah melatih kekuatan otot kaki dan lengan mereka. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh anak obesitas ketika ingin melakukan kegiatan lompat jongkok ini adalah dia harus melatih kekuatan kaki dan lengannya terlebih dahulu. Mungkin ditambah dengan ketika sudah bisa melakukan sudah cukup kuat kaki dan lengan anak ini, mungkin bisa kita lanjutkan ke media bangku atau kursinya, kita gunakan kursi yang kuat untuk menahan beban dari anak tersebut. Kira-kira segitu saja. Cutia, bagaimana penjelasan saya? Kembali ke moderator. Oke, baiklah, saya tambahkan. Maksud dari penjelasan Karis tadi, kita melihat kesanggupan anak obesitas tersebut. Apakah dia sanggup untuk melakukan lompat jongkok seperti yang sudah dijelaskan tadi, kekuatan otot lengan dan otot kaki si anak tersebut. Mungkin itu. Bagaimana, Saudara Cutia? Benar sekali. Saudari Cutia. Baik, terima kasih Karis Fadil, Amanda sama Edwin Kodri. Penjelasannya sangat bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Cutia. Kami kembalikan ke moderator kelas Indralaya. Baiklah, terima kasih kepada Edwin Kodri. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Al-Ayubi yang akan dijawab oleh Muhammad Aulia. Saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan saudara Ayubi. Selain otot kaki, apakah ada otot lain yang membantu terjadinya gerakan lompat jongkok secara sempurna? Dan apa kegunaan dari otot-otot tersebut? Selain otot kaki yang kita ketahui untuk melakukan lompat jongkok adalah ada bantuan untuk otot lengan sebagai tolakan. Maka dari itu ada baiknya selain kita melatih otot kaki, selain kita melakukan otot kaki, ada baiknya juga kita untuk melatih otot lengan.
agar bisa melakukan lompat jongkok dengan sempurna. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Aulia. Di sini jika ada yang dari kelompok saya, jika ada yang ingin menambahkan jawaban dari Muhammad Aulia, saya persilakan. Izin moderator. Ini ya, di sini silakan Alayubi. Di sini putus-putus, tolong ulangi sekali lagi. Oh ya, baiklah. Silakan Muhammad Aulia untuk mengulangi jawabannya tadi. Ya, baik, akan saya ulangi. Yang kita ketahui, untuk melakukan lompat jongkok yang sempurna, selain otot kaki, ada juga otot lengan yang dibutuhkan sebagai tolakan agar bisa melakukan lompatan jongkok dengan maksimal dan sempurna. Oleh karena itu, ada baiknya kita melatih otot lengan juga agar lengan kita kuat dan bisa melakukan lompat jongkok dengan sempurna. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih Muhammad Aulia. Jadi itu adalah jawaban dari Muhammad Aulia. Untuk saudara Al-Ayubi, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Al-Ayubi atas pertanyaannya tadi dan Muhammad Aulia. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Desi tadi yang akan dijawab oleh Riko. Saudara Riko, saya persilakan. Maaf, saya ulangi. Yang akan dijawab oleh Saudari Resi, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Yang pertanyaannya tadi, bagaimana cara melakukan awalan lompat jongkok agar mendapatkan hasil maksimal? Apakah boleh dengan awalan berjalan lari, lambat atau cepat, dan langsung saja berdiri ke dekat peti lompat lalu melakukan lompatan tersebut? Nah, jadi cara melakukan teknik awalan yang sempurna itu, pertama berlari dengan ujung kaki, dengan kepala tetap tegak, pandangan ke papan tolakan dan kuda-kuda atau peti lompat. Yang kedua, ayunkan tangan ke depan dengan sikap rileks dan irama kaki yang baik. Yang ketiga, kecepatan lari semakin meningkat dan disesuaikan dengan bentuk lompat. Yang keempat, bagian akhir dari awalan lebih berkonsentrasi pada gerak menolak. Yang kelima, langkah terakhir dari awalan harus tepat pada papan tolak. Jadi, agar dapat melakukan teknik awalan yang sempurna itu, ada baiknya melakukan lari perlahan dan semakin cepat saat sudah dekat di peti lompatan, agar gerakan lebih maksimal. Mungkin itu moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudari Desi. Kepada Saudari Desi, apakah sudah jelas? Baiklah, jadi intinya itu awalnya dengan lari perlahan lalu secepat mungkin ya, mendekati peti lompat. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Resi yang sudah menjawab. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Resi dan Desi. Baiklah, itu tadi pertanyaannya sudah dijawab semua. Izin Bu, ini langsung disimpulkan atau bagaimana Bu? Moderatornya nanya terus dari tadi nggak bisa jadi moderator ya. Oke. Jadi ini harusnya saya dulu ya, kasih persilakan dulu dosennya yang ngomong kayak gitu maksudnya. Biasanya kayak gitu ya? Iya, Bang. Ya, maaf, Bu.
Oke. Tadi ada pertanyaan tadi yang buat anak SD ya, lompat jongkok ya. Benar ya? Tadi agak panjang ya. Diskusinya benar ya, mahasiswa ya. Iya, Bu. Nah, jadi di SD ya, kita lihat di SD itu mereka nggak bicara tentang teknik ya. Kalau kita bicara tentang lompat jongkok, ya mereka nggak belajar itu gitu loh. Nggak sampai sana mereka belajar. Jadi yang bicara tentang teknik itu ya belajarnya ya dari SMP. Kalaupun dia belajar cara bagaimana melompat. Nggak melewati peti yang setinggi-tinggi gaban itu enggak. Ya, jadi harus tahu dulu kalau kita ngajar itu kan nanti ada kompetensi intinya, KD-nya. Nah, di sana kan terlihat jelas bahwa yang diajarkan di SD itu hanya geraknya saja. Bola voli pun misalnya ya enggak ngajar bola volinya enggak gitu loh. Misalnya hanya belajar bagaimana cara melemparnya, bagaimana cara menangkapnya. Dia enggak menjurus ke tekniknya. Jadi enggak ada di SD itu belajar teknik dasar, passing bawah enggak ada. Belajar teknik dasar, gerak, lompat itu enggak ada ya. Ya. Jadi yang perlu diketahui di garis bawahin itu dari awal kita udah bahasnya udah salah ya. Jadi itu dulu. Jadi kalau di awal di SD itu enggak ada kita bicarakan tentang teknik dasar ya. Kalau teknik itu adalah gabungan dari bermacam-macam gerak ya. Nah, jadi teknik. Baru di SMP kita mengajarkannya kalau jadi guru penjas. Kalau di SMA dia adalah gerakannya lanjutan. Teknik lanjutan ya, bukan gerakan lanjutan maksud saya. Teknik lanjutan. Jadi nanti waktu mengajarkannya di SMP sama di SMA itu berbeda. Ya? Ya enggak? Ya apa enggak mahasiswa? Ya, Bu. Jadi maksud saya jadi kita jangan salah konsep ya. Di awal di SD itu hanya geraknya saja. Gerak melompatnya, tapi enggak melompat yang petinya dilompatin enggak gitu loh. Enggak, kita enggak mengajarkan sampai situ gitu loh. Anak udah mau lompat aja ya udah gitu loh. Berarti kompetensi intinya atau kompetensi dasarnya udah dapet. Atau tujuan pembelajarannya udah dapet. Nah, jadi dilihat itu mengapa kalau kita itu lari lagi kerujukannya ke silabus. Ya, jadi jangan sampai nanti kita jadi guru, nanti kira-kira ada yang SD, ngajar SD gitu ya. Nanti di tujuan pembelajaran sampai tertulis teknik di sana tuh nggak bisa. Salah ya. Jadi harus dipahami betul bahwa di SD itu hanya gerak saja. Misalnya menuju gerak. Kalian mengajarkan harus ke arah bola voli atau mengajarkan ke arah bola basket, tapi enggak tekniknya. Enggak ada di sana teknik dribbling, enggak ada di sana teknik shooting. Walaupun ada, itu tambahannya. Misalnya kita ada ekstrakurikulernya, bisa di sana. Tapi untuk di intranya atau yang di pembelajarannya itu enggak ada. Jadi jangan sampai salah ya, di SD gerak pembelajarannya beda. Ya tadi di SD mungkin hanya untuk lompat-lompatnya pakai lompat ini ya, lewatin kardus-kardus itu, mereka nggak sadar kalau itu belajarnya adalah tujuannya adalah untuk teknik tadi lanjutannya ya. Jadi kalau di SMP ya teknik, kita mengajarkan teknik dasar. Sedangkan di SMA kita mengajarkan teknik lanjutan. Nah, kalau teknik dasar tadi dia harus berupa pemahaman ya. Pemahamannya apa? Kalau melompat itu pakai 2 kaki atau 1 kaki gitu loh mendaratnya. Itu dulu. Ya. Terus kakinya bagusnya apa? Napak atau enggak? Pakai ujung kaki atau pakai tumit juga waktu mendarat gitu. Itu yang harus kalian ajarkan di awal. Baru nanti di teknik lanjutan tadi temannya menjawab, baru bisa pakai peti yang tinggi segala macam. Kalau untuk teknik dasar kan hanya diajarkan begini cara melompat segala macam. Tapi nanti di SMA baru dia kalau ada sarana prasarananya ya, baru disuruh peti, lewati peti yang sebenarnya. Jadi dilihat tingkatannya, geraknya, dasarnya, teknik dasarnya, baru ke
teknik lanjutan. Itu tadi yang dibahas ya, mahasiswa ya. Baik, Bu. Nah, lalu yang untuk yang anak obesitas ya, pembelajarannya sama. Jadi intinya mau obesitas atau enggak, kita kasihnya karena kita mengajar secara apa? Secara klasikal ya, keseluruhan maksudnya. Jadi sama. Jadi kita bagaimana bisa membuat si siswa tadi maunya kurus, maunya gemuk, pokoknya dia melompat gitu loh. Kalau ternyata orang gemuk bisa ngelompat kan berarti dia punya motivasi yang tinggi ya. Nah itu yang dibuat gimana kita sebagai calon guru PNJ tadi buatnya gimana. Nggak mungkin kan loh orang gendut itu bisa ngelompat. Nggak semua orang gendut itu nggak bisa ngelompat ya gitu ya. Orang kurus juga ya kalau nggak mau lompat, nggak berani, nggak bisa juga gitu loh. Ada kan yang biasanya yang cewek ya, ngomong ya takut ketumbur lah, takut sobek segala macam ya. Kalau kita yang cewek itu kan ketakutannya tingkat tinggi gitu ya, mau lihat peti aja udah takut. Nah itu bagaimana? Nah itu bagaimana biar si guru itu bilang, oh ini aman gitu loh, ini nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi itu ya dibuat gimana biar orang gemuk, mau orang kurus, biasanya yang kendala cewek ya. Kalau cowok lah biasa dia bergundal, lompat-lompat gitu nggak masalah. Tapi biasanya yang kendalanya di cewek. Dilihat aja kalau senam itu biasanya selain dia takut segala macam, dia malu juga cewek. Benar nggak? Benar, Bu. Cewek-cewek itu kendalanya di sana. Dia malu ngelompat, malu. Dia habis ngelompat juga malu. Nah, itulah nanti ya. Nanti dikasih tahu biar gimana caranya biar yang cowok-cowok jangan tahulah sendiri lah ya kalau siswa cowok tawain segala macam. Nah, itu nanti di mana kalian tampil ke depan gimana caranya biar mereka termotivasi lagi buat ngelompat ya. Saya lihat lagi pertanyaannya ya. Untuk yang lainnya rasanya nggak ada masalahnya ya. Tadi ya, selain itu ya. Jongkok. Awalannya ya. Jadi untuk lompat jongkok, ya tadi pertanyaan awalnya bagaimana ya. Semakin cepat awalan itu semakin baik ya. Karena semakin banyak waktu kita untuk menolak. Lompatan itu kan tergantung tolakan ya. Semakin cepat kita lari, tolakannya semakin tinggi. Jadi kalau kita pelan, ya lompatnya di situ aja gitu loh. Jadi kenapa kalau kita mau lompat peti itu diajarkan sprint dulu ya. Tapi kalau nggak sprint dengan cepat, kalau kita awalannya larinya pelan, ya hasilnya gitu nggak maksimal. Melompatnya nggak bakal maksimal. Karena apa? Hasil dari kecepatan itu kan sama dengan power ya. Power itulah yang bakal nanti kita membuat kita bisa mampu melompati si peti tadi. Jadi intinya di awal itu harus dikasih tahu bahwa larinya kenceng gitu lah. Tapi kalau udah larinya tek udah jelas hasil akhirnya, nggak usah diduga lagi hasil akhirnya udah tahu kalian pasti nyangkut di depan itu, nggak sampai tengah di sana aja, berhentinya di depan sana aja, udah yakin ya. Jadi mau lihat suksesnya apa enggak itu lihat dari larinya. Kalau dari larinya ini kita udah selesai, nah ini pastilah itu pasti nyangkut di awal itu. Karena apa kan terlihat bagaimana seorang itu kalau di awalnya udah pelan dari semua ya udah selesai gitu. Kita bukan judgement di awal ya, tapi kalau udah di awalnya udah nggak lari cepat ya udah susah dapetin bahwa dia mampu melompatin si peti tadi ya. Kita lihat lagi coba pertanyaannya. Cedera waktu lompat jongkok biasanya apa? Cederanya biasanya ini ya. Nyangkut ya. Kalau cewek biasanya nyangkut di petinya ya. Tapi ya biasanya gitu juga. Terus waktu mendarat biasanya entah kaki duluan kah, harusnya yang mendarat apa duluan kalau waktu lompat jongkok? Ketika mendarat yang duluan apa? Materi kaki. Hah? Kedua kaki atau satu kaki mendaratnya? Kedua kaki. Kedua kaki, Bu. Kedua kaki ya. Nah, biasanya yang menyebabkan dia cedera itu nggak dua kaki ya, kakinya yang satu menclay. Biasanya kan kita lompat jongkok kan kakinya dua masuk ya.
Nah, ini satunya nyangkut, biasa sakit sekali kalau kena peti itu ya. Jadi cewek-cewek itu mau ngangkang aja baru habis ngangkang. Nah, ngangkangnya itu kena juga tuh nyangkut di situ biasanya ya. Ini udah pernah praktek belum mahasiswa sekalian ini? Alat. Udah ya? Di semester 1 sudah, Bu. Udah ya? Semester 1, Bu. Udah ya? Video, Bu. Hah? Masih Tidak video, Bu. standar, Bu. Lewat video, Bu. Ya, lewat Oh, jadi video, Bu. nggak praktek langsung ya? Enggak, Bu. Enggak ya, enggak. Tapi kalau itu praktek beneran itu rasanya itu pasti semuanya pada ngakak semua ya. Apalagi yang cowok-cowok ya. Wah, gitu ya. Lihat kawannya nombor peti itu, pokoknya penuh dengan canda tawa lah pokoknya ya. Lihat teman yang guling-guling kayak gitu ya. Tapi kalian nggak ngerasakan ya. Ya udahlah ya, gimana mau enggaknya ya. Seperti itu aja lah ya. Tapi kalau cederanya enggak rasanya, kalau kiri kanannya banyak matras, rasanya cederanya nggak mungkin parah banget ya. Jangan sambil main-main intinya. Intinya gitu. Intinya kita boleh bermain, tapi ketika pelaksanaannya kita nggak boleh dibercandakan. Soalnya ya itu kan peti ya. Kalau kiri kanannya nggak dikasih matras ya bahaya kita. Walaupun udah kalau kita sambil bercanda ya bahayanya bakal banyak ya. Intinya kita ngelihat sebagaimana kita membuat tuh harus sarana prasarananya aman dulu ya. Jangan kita memaksakan ya, kalau nggak bisa aman ya nggak usah kita ajarkan gitu loh. Karena apa? Bahayanya ya kita sendiri gitu loh tanggungnya. Ya yang nanggung itu semua kan guru penjas nih. Ya enggak? Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran dilihat dulu sarana prasarananya udah aman atau belum. Ya, begitu saja menurut saya tambahan dari saya. Untuk makalahnya sama aja, nggak ada perubahan ya kayaknya ya. Ya. Ya, nggak ada perubahan ya. Ya, jadi tolong diperbaikilah makalahnya. Dari minggu ke minggu tolong diperbaiki. Setidaknya ada perubahan. Nyari nih sumbernya 1, sumbernya 2, kayak gitu aja dimulai membuat karya ilmiah yang seilmiah mungkin gitu loh. Kalian bisa menilai sendiri makalah yang dikirimkan teman-temannya, nggak usah saya menilai, bisa dilihat sendiri aja lah ya. Nanti saya bahas itu lama lagi kayak kemarin, nanti habis jamnya kayak gitu ya. Jadi tolong saja nanti tolong diperbaiki lagi saja, sumbernya mesti jelas ya. Tadi untuk videonya saya apresiasi ya, semuanya udah mau berusaha ya buat videonya. Kita kasih plus dulu buat temannya yang udah usaha paparan. Oke ya, terima kasih ya, gitu aja. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menutup pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan, Nak? Jelas? Jelas, Oke, Bu. kalau udah jelas silakan disimpulkan ya. Kalau jelas silakan disimpulkan, moderator. Silakan disimpulkan, Nak, materi kita hari ini. Silakan, Pak Jongko. Baiklah di sini saya akan menyimpulkan materi lompat jongkok. Lompat jongkok adalah suatu olahraga pada nomor senam lantai, yaitu dengan cara berlari serta melompati peti dengan menggunakan kaki sebagai tumpuan dan tangan sebagai tumpuan di udara. Sekian kesimpulan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di screenshot dulu.
Baik, Bu. Slide pertama, Intan, kameranya Intan. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2. Sudah, Bu. Oke, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya, welcome.